Halo rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas sebuah materi lagi. Kali ini mengenai tata ruang wilayah. Jadi, apakah ada sanksi jika melanggar rencana tata ruang wilayah? Materi ini saya ambil dari artikelnya yang ditulis oleh Nafiatul Munawaroh, Sarjana Hukum, SHMH, dalam pembahasannya di hukumonline.com. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh materi yang saya siapkan dalam informasi ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Rencana tata ruang wilayah atau kita kenal dengan RT/RW. Nah, jika kita melanggar rencana tata ruang wilayah itu apakah ada sanksinya? Jadi begini, misalnya kita mendirikan bangunan namun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Contohnya, mendirikan pabrik di kawasan pemukiman atau mendirikan usaha car wash di kawasan perkantoran. Bagaimana hal tersebut? Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nafiatul Munawaroh, SHMH, dalam artikelnya itu beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengaturan rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang ini merupakan hasil perencanaan tata ruang, yaitu suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Adapun rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang disebutkan merupakan bagian dari rencana umum tata ruang yang secara hierarki terdiri: pertama, RT/RW nasional, kedua, RT/RW provinsi, dan yang ketiga, RT/RW kabupaten dan RT/RW kota. RT/RW ini memuat program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang ini dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. RT/RW ini diatur lebih rinci dalam peraturan masing-masing daerah. Misalnya kalau di Jakarta itu diatur dalam Perda RT/RW DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012. Pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi ruang sebagai sumber daya perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan: pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang. Adapun pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: pertama, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kedua, pemberian insentif dan disintensif. Dan yang terakhir, pengenaan sanksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal
35 dan pasal 39 Undang-Undang Tata Ruang. Jadi dalam contoh kasus yang tadi disebutkan, kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang. Jadi dari contoh kasus di atas tersebut itu berkaitan erat dengan kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang, yaitu 1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kedua, memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketiga, memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Keempat, memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Sanksi pelanggaran tata ruang. Terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tindakan penertiban dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Dapat berupa 1. Sanksi administratif. Sanksi administratif ini dapat berupa pertama, peringatan tertulis, kedua, penghentian sementara kegiatan, ketiga, penghentian sementara pelayanan umum, keempat, penutupan lokasi, kelima, pencabutan izin, keenam, pembatalan izin, ketujuh, pembongkaran bangunan, kedelapan, pemulihan fungsi ruang, dan atau kesembilan, denda administratif. Kedua, sanksi pidana. Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Dan jika mengakibatkan kematian orang, pelaku pidana di penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian, jerat pidana bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 kali dari pidana denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha dan atau pencabutan status badan hukum. Jadi demikian rekan-rekan semua pembahasan materi kita kali ini yang saya sampaikan mengenai sanksi jika melanggar rencana tata ruang wilayah. Semoga bermanfaat. Kita akan coba membahas materi-materi lainnya dalam sesi video belajar yang akan datang. Adapun materi ini saya ambil dasar hukumnya juga dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kita akan ketemu lagi dalam sesi video belajar yang akan datang. Terima kasih.